pede dong Kang. S2, S2 UGM, ya. IPK bagus, aku pasti mudah mendapat pekerjaan. Iya. Dengan gaji tinggi, Dengan jabatan gaji tinggi. Aku lulus pengen gajiku 30 juta Kang. Akhirnya saya menganggur dan mencari pekerjaan kurang lebih selama 1 tahun Kang. S2, Universitas Gajah Mada, Gajah Mada, iya. Menganggur. Dengan berbagai macam usaha lama sana sini tetap gak ada yang menerima ya? Yang salah bukan univnya, tapi saya yang salah. Oke. Karena saya hanya mengandalkan ijazah. Dan itu tidak disadari oleh teman-teman di luar sana. Betul, banyak Mereka masih membanggakan bahwa, kampus gua keren nih. Kampus ternama nih, prestis nih, pasti dapat pekerjaan. Ternyata tidak. Tidak. Jadi kebodohan saya pertama itu. Itu menyadari ya kebodohan kita ya. Bodoh banget Kang. Nah ini harus ngomong nih ke teman-teman luar sana yang sekarang masih kuliah Kang. Oke. Bodoh banget kalian kalau hanya mengandalkan ijazah apapun perguruan tinggimu. Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Bicara tentang sumber daya alam, tentu saja kita cukup kaya. Hasil laut sangat melimpah. Hasil hutan sangat tumpah ruah. Hasil bumi tak perlu diragukan lagi. Tapi kenapa sampai hari ini negara yang memiliki kekayaan yang tak terhingga statusnya masih menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Negara yang dimana kemiskinannya masih sangat besar. Kenapa ini terjadi? Dan salah satu indikasinya tidak lain tidak bukan adalah kita masih memiliki sumber daya manusia yang lemah. Bahkan kita dinobatkan sebagai salah satu negara yang memiliki EQ rendah dengan nilai 78 saja. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang menjadi permasalahannya? Ada salah satu sosok pemuda yang sudah membuat sebuah program. Kenapa ini terjadi dan apa solusi yang diperjuangkan? Selamat datang di Jarene Kang Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kang Priyo di Jarene Kang Priyo, podcastnya Bas FM Bojonegoro. Ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita akan mengundang kembali salah satu pemuda pelopor Bojonegoro yang mempunyai karya nyata yang sangat luar biasa. Kita bicara tentang SDM sekarang, sumber daya manusia. Kenapa ini terjadi? Karena ini sebuah permasalahan besar yang sampai hari ini mungkin belum begitu ada solusi yang signifikan. Banyak pengangguran, banyak orang mencari pekerjaan tapi tidak cukup punya kualifikasi khusus. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan kupas tuntas secara meluas, secara detail dengan sosok pemuda yang sangat luar biasa. Mari kita sambut dengan bangga Kang Rizky. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali hari ini. Alhamdulillah bertemu dengan Kang Priyo. Oke ya. Baru pertama kali ini ya datang di podcastnya kita. Iya, pertama kali. Dan Mas Rizky ini salah satu pemuda pelopor yang kedua yang kita undang. Oke. Kita punya program pemuda pelopor The Series Kang. Oke, siap. Harapannya nanti teman-teman pemuda pelopor ke sini ya. Digilir di sini. Digilir ya. Kita bedah semua karya-karyanya. Bagus sekali ya. Kang Rizky, seperti tadi pembukaan saya, kita kan punya kegelisahan tentang SDM kita nih. Betul dan saya juga ingin banyak mengetahui kenapa sih kok Kang Rizky ini begitu peduli dengan SDM. Apa yang menjadi latar belakangnya, dan saya juga mendengar gara-gara proyek karyanya tentang SDM ini Kang Rizky punya sebuah apresiasi ya dengan menjadi duta pelopornya Bojonegoro, akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan melalui program yang sangat luar biasa ini. Boleh dong Kang ceritakan awal mulanya seperti apa, programnya seperti apa, dan kenapa kok akhirnya sampai terjun ke pemuda pelopor? Oke, siap. Silakan Kang. Oke, mungkin saya cerita dari diri saya sendiri dulu Kang ya. Dari masa kecil gimana dan di mana. Oke teman-teman, perkenalkan saya dulu. Nama saya Muhammad Rizky Agustino, saya pemuda pelopor bidang pendidikan Kabupaten Bojonegoro, peringkat 4 provinsi. Sampai provinsi ya? Provinsi. Wow. Kebetulan saya juga akademisi di Universitas Bojonegoro. Oke, cerita diri, saya lahir di Kalimantan Timur Kang. Kalimantan Timur di pelosok desa yang kiri kanan depan belakangnya adalah hutan. Spesifik gak? Kalimantan Timurnya itu masuk ke kota mana? IKN. Oke, dekat IKN. IKN. Terus lagi. Berapa jam dari IKN? Kurang lebih 90 sampai 100 km dari IKN. Kemudian masuk ke hutan lagi pelosok karena di sana dulu ada perusahaan kayu
Jadi saya tinggal di sana, di perumahan dinasnya dulu. Mm-mm. Tetangga saya juga orang jauh, Kang. Jadi pelosok sekali ya. Sangat terpencil. Kalau hujan tiba kita nggak bisa kemana-mana karena jalannya masih tanah. Tidak Jadi, layak untuk dilalui. Betul sekali. Jadi terisolasir saya sudah dari dulu, Kang. Jadi sebelum COVID saya sudah merasakan gimana rasanya Jadi terisolasi. udah gak heran ya. Udah gak heran. Udah heran ya. Kita sudah biasa masuk ke di hutan dan di pelosok dan tanpa ada hiruk pikuk, bahkan listrik pun tak ada. Listrik pun Hanya ada di jam-jam tertentu menggunakan genset dulu. Oh iya, saya bisa merasakan ya bagaimana sepinya atau perjuangannya Ya. Kang Rizky ketika di sana ya. Ya itu perjuangan orang tua saya dulu. Oke, iya. Tapi dari cerita-cerita itu akhirnya membentuk kita menjadi orang yang bisa sensitif dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oke. Kemudian kita menyangkutkan dengan SDM tadi. Sebenarnya saya sudah punya kegelisahan sejak SMP karena saya di Kalimantan. Kalimantan ini sumber daya alamnya luar biasa, Kang. Ya. Dari- Kayu ya, terutama kayu-kayu Iya, itu ya. dari bawah tanah kita punya minyak, di dataran di atas tanah di Permukaannya. dalam tanah ada tambang, batu bara, nikel, emas, Iya. mungkin ada semua di sana. Di atasnya sedikit ada perkebunan kayu, Iya. sawit, Iya. karet, di langitnya ada walet. Wah. Sisi Jadi, underground, tanah, langit semuanya semua penuh elemen dengan kekayaan alam. semua elemen alam tuh Kalimantan punya kekayaannya. Tapi kok tidak seimbang dengan SDM kita. Ya. Kita terlalu banyak sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM. Oh, Saya SMP sudah mikir kayak gitu, oke. Kang. SMP sudah ada keresahan Sudah seperti keresahan itu ya. seperti itu. Karena makin setiap harinya mengalami itu Iya, langsung karena gitu ya. itu yang saya lihat sehari-hari. Mm. Tambang sana sini. Kebutuhan perusahaan tambang juga terlalu banyak orang luarnya. Ya. Orang Jawa banyak di sana, Kang, bekerja, sedangkan teman-teman kita yang dari Kalimantan asli ada beberapa yang malah tidak masuk di perusahaan. Malah terpinggirkan. Mau kita protes, tapi dari sisi perusahaan kita butuh pekerja yang bisa melakukan sesuatu. Yang qualified lah. Betul dari sekali. Jadi sertifikasinya. ya kita nggak bisa juga menyalahkan perusahaan. Karena orang lokalnya nggak bisa Ya sampai ke harusnya orang lokalnya juga sensitif. sana. Harus mempersiapkan diri biar bisa terserap di perusahaan dan punya jabatan yang proper. Oh, itu. Akhirnya saya terus terpikirkan itu, nggak pernah hilang dari benak saya bahwa SDM kita harus maju, SDM kita harus maju. Kemudian sekolah SMA, lulus segala macam, saya mulai memperdalam gimana karakter diri saya sendiri biar menjadi orang yang bermanfaat, biar bisa berdampak pada peningkatan SDM. Dulu saya pengen masuk IPA, Kang. Masuk IPA tapi ternyata rezekinya di IPS. Nah, IPS kan dikenal dengan Second choice lah. second ya. choice. Anak-anak yang nomor 2 gitu ya. Mending, Kang. Mending. Ini buangan. Buangan. Anak IPS. Anak IPS tuh buangan, berandal, gak berguna. Iya. Pokoknya jadi beban. Dan identik dengan orang-orang yang punya punya masalah. Orang yang punya masalah pasti masuk IPS. Sedangkan orang IPA adalah orang yang pintar-pintar. Oke. Secara eksak. Tapi saya kecewa hanya sebentar. Tapi ketika saya sudah masuk IPS, saya berjanji dengan diri sendiri, aku akan merubah citra anak IPS. Oke. SMA lulus, saya pengen masuk perguruan tinggi terbaik di Indonesia, mau ngambil SDM, Kang. Dan itu adanya di Jawa gitu ya. Adanya di Jawa. Sebenarnya ini adalah pemikiran dan keputusan aneh, ngambil jurusan kok SDM. SDM kan masuk manajemen ya. Yang SDM ini kan ngurusi perusahaan. Apa kaitannya dengan peningkatan SDM? Ya, Sedangkan secara umumnya iya, gitu ya. secara umum kan peningkatan SDM kan banyak variabelnya. Kamu mau unggul di mana ini? Iya. Tapi karena kepolosan saya waktu itu, minimnya pengetahuan, saya pengen jurusan SDM. S1 ternyata tidak seindah itu. Saya gagal masuk universitas, saya gagal SNPTN segala macam. Akhirnya di bulan Agustus, mana kampus yang masih buka pendaftaran, saya kuliah di sana. Asal yang buka mana Asal gitu yang aja. buka mana, bukan lihat akreditasinya, bukan lihat apanya, yang penting mana yang buka. Dan itu mungkin terjadi bukan Kang Rizky saja. Hampir mungkin semua banyak. teman-teman mahasiswa kita mungkin salah satu alasannya seperti itu. Betul. Dengan alasan yang mungkin lebih beragam ya, karena mungkin masih bingung mau kuliah di mana, bingung mau ngambil jurusan apa. Dan kalau saya tadi karena nggak bisa masuk, akhirnya saya kuliah sembarangan. Apapun yang masih buka saya daftar, lulus, ngambil teknik informatika, tidak bisa menikmati, Kang.
Tidak bisa menikmati. Karena teknik kan jauh dengan sosial, jauh dengan SDM tadi. Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa api untuk ingin memadamkan SDM yang rendah ini masih membara banget, Kang. Masih terngiang-ngiang. Masih terngiang-ngiang. Ini gimana caranya biar SDM dan cita-citaku, masalahku, passionku tadi bisa terselesaikan. Akhirnya saya hanya kuliah, hanya sekedar kuliah. Jujur keilmuan secara teknis saya nggak dapat sekali di S1, tapi saya tetap harus ada yang berkembang dalam diri saya sendiri. Karakter tadi, Kang. Katakanlah aku di akademik boleh bodoh, terserah orang nganggap aku bodoh, idiot, terbelakang, terserah. Tapi dari sisi karakter aku harus bisa diandalkan. Oke, dari sana tetap istiqomah ya dengan karakter yang bisa diandalkan. Ketika ada tugas kelompok, saya ingat lagi waktu SMA. Aku harus berkontribusi. Berusaha untuk jadi pelopor dulu lagi. Betul, saya harus menunjukkan diriku, aku tuh punya nilai lebih, walaupun secara akademik aku bodoh. Jadi tiap ada tugas kelompok, ada proyek kelompok, aku harus terlibat. Apapun hasilnya aku maju dulu. Jadi menguatkan dalam keorganisasiannya itu. Betul sekali, aku harus berkontribusi. Kalau kamu ingin SDM yang bagus, mulai dari diri sendiri, bermanfaat untuk teman-teman kelompokmu. Bermanfaat untuk teman-teman kelompoknya. Kalau kamu nggak bisa kontribusi di akademik, bantu yang lain. Apapun, sebisamu. Pedoman itu sudah ada ya? Sudah ada, aku tanamkan, Kang. Sudah ditanamkan ya? Kalau kamu ingin merubah SDM, mulai dari diri sendiri. Biar kamu bisa jadi contoh. Akhirnya dari sana, dari kelompok, saya dianggap enakan, satset, bisa diandalkan. Akhirnya alhamdulillah saya ditawarkan pekerjaan. Karena kebetulan orang tuanya temanku itu bekerja di BUMN di Pertamina. Mereka butuh tenaga untuk administrasi. Dan saya yang bodoh ini ditawari. Bukan teman-teman saya yang IQ-nya tinggi. Jadi ternyata penilaian perusahaan itu bukan ke IQ-nya, justru malah ke karakternya itu lebih tadi. Dari kenapa temanku ini merekomendasikan aku, Kang. Aku pertama bertanya-tanya di hal itu. Padahal temanku yang lebih pintar tuh banyak. Yang lebih jago di bidang IT itu banyak. Tapi kenapa temanku ini malah menawarkan ke aku pertama kali? Jelas-jelas mungkin secara IQ jauh, jongkok mungkin aku 75 kan. Mungkin aku 75, sekarang 78 masih mending ya. 78 aja dianggap terendah ya. 75 mungkin kalau secara akademik. Tapi dengan karakter tadi, akhirnya aku ditawarkan. Untuk yang orang pertama yang ditawarkan, akhirnya langsung saya ACC. Prestis dong Pertamina. Ya kan? Secara gaji juga pasti layak lah ya. Walaupun hanya outsourcing, tapi kan kita punya pride nih. Ngantor di mana jam tuh Pertamina. Setidaknya nggak nganggur. Di gedung pusatnya Pertamina di Kota Balikpapan, di kantor besarnya. Ketemu dengan GM dan lain-lain. Sudah bangga kah waktu itu? Bangga saya. Sudah bangga, Kang. Bangga karena ini pertama kali saya kerja secara formal. Sebelumnya kan ya hanya bantu tetangga orang tua untuk berkebun. Akhirnya saya kuliah sambil bekerja. Kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, kuliah jam 7 malam sampai jam 10 malam. Terus-terusan. Selama kurang lebih hampir 3 tahun. Ini jarang-jarang nih terjadi nih anak-anak kita sekarang kuliah ya kuliah aja. Boro-boro mau kerja, yang ada malah rebahan, capek, ngedumel, sambat. Betul sekali. Beda sama kita zaman dulu. Kita semua golongan kuliah ya kerja ya kuliah. Kita fighter. Jangan sampai kayak kalian tuh kuliah masih minta uang orang tua. Betul. Jadi norak itu ya. Saya akhirnya bayar kuliah sendiri, lulus sendiri. Dan ketika kerja saya dikasih perumahan di Pertamina. Sudah dapat fasilitas ya? Dikasih fasilitas, Kang. Enak. Sudah enak hidup itu. Sudah dapat kerjaan di BUMN, dapat rumah. Sebelum lulus kuliah, siapa coba yang punya kesempatan seperti itu? Tidak banyak yang seperti itu. Akhirnya saya lulus, saya undang orang tua saya ke Kota Balikpapan, nginep di rumah, dan satu kata orang tua yang saya terngiang sampai sekarang, ayah bangga sama kamu. Itu membakar jiwa. Orang pelosok, orang kampung akhirnya bisa ke kota dan punya pekerjaan yang layak. Orang tua pasti bangga. Ayah bangga sama kamu, itu kemudian membakar saya lagi dan teringat misi saya terkait SDM lagi, Kang. Kembali ke keresahan. Itu mau saya lupakan karena saya sudah hidup enak, tetap nggak bisa, Kang. Kayaknya memang alam minta saya seperti itu kayaknya. Semesta minta saya seperti itu. Apa yang diimpikan belum tercapai, betul. Ya. Betul sekali. Akhirnya lulus kuliah, saya masih bekerja sekitar 2 bulan, 3 bulan, aku mau resign. Berani resign. Orang tua kaget, teman-teman saya kaget. Bahkan teman-teman saya masih kesusahan mencari pekerjaan, saya malah resign. Iki anak kan pengennya opo, opo tuh.
saya melawan Melawan arus melawan lah. arus. Yang mau dicari apa gitu Betul berarti ya? sekali. Sudah enak di perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Teman-teman saya lama menganggur, kesulitan cari kerja, saya malah mau resign. Akhirnya berani resign, terus Akhirnya apa yang dilakukan? Berani resign, dapat pesangon lumayan. Aku mau kuliah SDM, Lanjut S2. lanjut S2. Jadi Yang masih tetap jurusan- pengen menuntut ilmu. Yang jurusan SDM. Ya. Kalau aku hanya kerja aja, yang menikmati hanya diri sendiri, Kang. Kerja dapat bulanan, habiskan, kerja Ya. dapat bulanan, habiskan hanya diri sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya semesta memang mendukungku untuk membantu peningkatan SDM, itu kan lebih bangga lagi ya. Ya. Jadi Karena- manfaatnya ya. untuk orang lain ada gitu ya. Betul sekali. Ya. Akhirnya resign, saya memberanikan diri untuk resign, saya bicara dengan orang tua untuk resign. Aku mau ngambil S2, aku ingin ke kampus yang aku cita-citakan dulu, aku mau balas dendam. Oke, S1 aku nggak tembus. Nggak diterima dulu ya? Nggak diterima, kan? Akhirnya S2 aku harus tembus. Ya. Strategi apa, caranya gimana, caranya biar aku bisa tembus. Tapi Akhirnya akhirnya memaksakan diri ikut tes. paksa tes di UGM, UGM, tes di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Oke. 3 kali, Kang. 3 kali tes baru lulus. Oh, berarti yang keempatnya untuk ketiganya? Yang ketiganya. Yang ketiganya, berarti 2 kalinya gagal. Batasnya cuma 3 kali di sana. Oke. Alhamdulillahnya pas yang ketiga saya lulus. Hanya skornya selisih 1 atau 2. Misalnya minimal 500, Kang ya. Iya. Saya 501 atau 502. Oh, tipis sekali. Tipis sekali. Mungkin itu udah tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Masuk ke UGM, S2, jurusan manajemen SDM. Iya, manajemen Oh, SDM. iya. Karena Bangga dong akhirnya. bangga. Saya dulu Senang pengennya masuk manajemen pengen masuk SDM. Akhirnya kabul sekarang ini. Akhirnya terdoktrin aku harus masuk SDM. Kuliah di UGM 6 bulan pertama yang saya rasakan, Kang, stres, Karena frustasi, nggak kuat karena bukan rahasia umum ada gap pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. ada gap pendidikan. Jauh sekali. Sadar nggak sadar. Kualitasnya Iya. ya. Sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, bukan saya merendahkan atau mengecilkan pulau-pulau lain, tapi memang pada faktanya pendidikan di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa ini sangat Timpang banget ada ya. ketimpangan Iya, iya. kualitasnya. Kemudian selain itu S1 saya dengan S2 kan beda, Kang. S1 kan sains ya, teknik informatika ya. S2-nya kan sosial. Iya. Saya harus menyesuaikan lagi cara logika berpikirnya seperti Iya. apa. Akhirnya lulus S2 dengan IPK yang cukup memuaskan 3,66. Iya. Di atas rata-rata temanku yang dulu S1-nya dari Iya. kampus-kampus gede, aku bisa mengalahkan mereka. Oke. Ada ambisi itu sih, Kang. Berarti sudah punya gelar khusus lagi ya? Ada gelar khusus. Iya. Aku mengalahkan teman-temanku yang dari kampus S1 bagus-bagus dan mulai sadar bahwa kampusmu itu gak menjamin kamu menjadi apa-apa, tapi tergantung gimana kamu mengembangkan diri. Siapa yang berbicara itu? Aku ngomong dengan Oke, diri sendiri. ya. Aku melihat situasinya, aku peka terhadap situasi, aku memotivasi diriku sendiri dengan berbicara dengan diri sendiri, Kang. Akhirnya lulus dengan nilai yang cukup bagus, pede dong, Kang. S2, S2, UGM, ya. IPK bagus, aku pasti mudah mendapat pekerjaan. Iya. Dengan gaji tinggi, Dengan jabatan gaji tinggi. Aku lulus pengen gajiku 30 juta, Kang. Bos, standar S2. Standar S2. Iya. Karena aku jual UGM, ijazah UGM. Ternyata dunia industri tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka Apa yang terjadi setelah itu? mereka tidak peduli dengan kamu ijazah mana. Dunia industri tidak peduli ijazah kita apa dari kampus mana, enggak jadi persoalan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memandang universitas ya cuma paling berapa persen, Kang. Ya, Akan dilihat lagi dengan kamu orangnya seperti apa, yes. bisa apa. Dan saya dulu hanya mengandalkan ijazah dan itu sangat kesalahan fatal sekali. Bisa apa itu hanya jadi pertanyaan besar ya. Mengandalkan Bukan kok lulusan apa enggak ya. enggak. Kamu bisa apa? Bisa kontribusi apa untuk perusahaan? Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit saya jawab. Iya. Kemudian saya teringat lagi, oh ternyata masalah SDM kita di sini. Salah satunya di sini kita hanya mengandalkan satu lembar ijazah, bukan keahlian atau skills yang bisa kamu tawarkan untuk berkontribusi di perusahaan atau mengembangkan karir sendiri dan berperan dalam pengembangan SDM di Indonesia secara luas. Ternyata masalahnya dari kita sendiri Kita nih, Kang. sendiri. Betul Iya. sekali. Akhirnya
saya menganggur dan mencari pekerjaan kurang lebih selama 1 tahun, Kang. S2 Universitas Gajah Mada. Gajah Mada, iya. Menganggur. Dengan berbagai macam usaha ngelamar sana sini tetap nggak ada yang menerima ya? Yang salah bukan univnya, tapi saya yang salah. Oke. Karena saya hanya mengandalkan ijazah. Dan itu tidak disadari oleh teman-teman di luar sana. Betul, banyak Mereka masih membanggakan bahwa, weh kampus gua keren nih. Kampus ternama nih, prestis nih, udah pasti dapat pekerjaan. Ternyata tidak. Tidak. Jadi kebodohan saya pertama itu. Itu menyadari ya kebodohan kita ya. Bodoh banget, Kang. Nah, ini harus ngomong nih ke teman-teman luar sana yang sekarang masih kuliah, Kang. Oke. Bodoh banget kalian kalau hanya mengandalkan ijazah apapun perguruan tinggimu. Ya, mau besar, mau kecil, mau di kota besar, mau di kota kecil. Betul sekali. Fokusnya bukan ijazah. Fokuslah pada keterampilan dan kemampuanmu. Iya, skills. Kemampuan, keterampilan. Hard skill dan soft skills. Dan itu yang banyak tidak dimiliki. Betul. Bukan tidak dimiliki, tidak sadar dulu, Kang. Tidak sadar dulu, Masalahnya akhirnya tidak mau memiliki. Yes. Ya. Masalahnya orang-orang tidak sadar, mahasiswa kita tidak sadar pentingnya memperoleh keterampilan dan kemampuan yang unik. Dan inilah yang menjadi kegelisahan itu tadi. Tambah lagi gelisah, Kang. Berusaha untuk menyadarkan diri sendiri dulu ya akhirnya. Jadinya kayaknya ini yang menjadi penyebab masalah SDM kita di Indonesia sangat kompleks sekali. Karena saya mengalaminya secara diri saya sendiri. Pelaku utama ya? Pelaku utama dari S2 nganggur ya? S2 nganggur. Selama 1 tahun kurang lebih mungkin ada 1.000 lebih lamaran yang saya layangkan. S2 sampai 1.000 lamaran? Ya. Dari yang aku mengirim berkas secara offline, kirim post, atau melalui aplikasi-aplikasi pencari kerja, Job Street, dan lain-lain. Hampir setiap hari ada 10 kali Lina Job Street email saya. Itu sampai sekarang masih ada itu? Sekarang udah enggak. Udah saya unsubscribe. Lina tuh sangat romantis ya. Tiap hari 10 kali mengabari kita. Info-info lowongan. Saya luar biasa banyak sekali. 1 tahun saya menganggur. Tapi saya berpikir lagi, Kang, kalau saya hanya menganggur, saya akan menjadi manusia yang mati. Otak saya mati, karakter saya mati. Jadi gimana caranya dalam 1 tahun ini saya tetap punya progres. Jadi apa yang dilakukan tuh? Saya bikin forum atau wadah untuk melakukan webinar. Apa isi dari webinar itu? Jadi pikiran saya, teman-teman saya yang sudah menjadi dosen, kampus A, B, dan C, saya kumpulkan. Ayo kita bikin seminar, ayo kita bikin webinar, undang seluruh mahasiswamu, kita meeting, net Zoom, kita sharing. Tentang? Apapun. Tentang kuliah mereka, tentang karakter mereka, tentang mata kuliah mereka. Tujuan dari ini untuk apa secara pribadi? Untuk? Mungkin pertama untuk mengisi waktu, Kang. Oke. Karena nganggur itu tadi? Aku nggak mau 100% nganggur. Aku tetap harus ada progres, Kang. Jadi karena kita nganggur akhirnya menciptakan lapak sendiri dengan nama webinar itu. Betul sekali. Tujuannya untuk berbagi. Untuk berbagi. Aku memfasilitasi teman-teman dosen untuk berbagi ke kampus lain. Oke. Jadi nganggur produktif ya? Nganggur produktif. Plus nganggur berbagi ya? Plus saya nulis buku, Kang. Oke. Saya mengumpulkan catatan kuliah S2, saya bikin buku. Dengan judul apa tuh? Lebih spesifik apa? Yang terbit terkait strategic management. Oke, tetap urusan yang berhubungan dengan mata kuliahan ya. Jadi bukan ke personal yang nganggur itu curhat enggak ya? Nah, itu ada. S2 saya nganggur. Itu di Blogspot, Kang. Blogspot. Aku nulis terus, Kang. Kenapa itu yang nggak dibukukan saja itu loh? Supaya teman-teman jadi melek matanya bahwa S2 juga bisa nganggur gitu. Oke, mungkin nanti aku bikin buku biografi, Kang ya. Biografi itu. Cocok ya. Jadi untuk terkait nilai-nilai karakter aku tulis di Blogspot waktu itu. Kemudian untuk hari-hari aku nulis buku dan membuat webinar. Ada 3 draft buku yang saya tulis dalam setahun dulu, Kang. Jadi lumayan banyak lah. Jadi sampai berapa lama itu akhirnya? Akhirnya kurang lebih 3 bulanan, Kang, aku nganggur tuh, Kang. Gak ngapain lagi di rumah. Buka Instagram, ada lowongan di Universitas Bojonegoro sebagai dosen digital marketing. Ini mungkin awal mulanya di sini ya. Awal mulanya SAP ini tadi. Digital marketing. Itu kan basicnya pemasaran, Kang. Sedangkan kuliahku basicku sumber daya manusia. Tak gas. Padahal secara kualifikasi. Secara ya ilmu. Contradiction, berbeda jurusan ya. Beda. Akhirnya saya menjual, aku pernah bikin
kelas webinar tadi Kang, Oke. yang nyentuh digital, Ya, gimana ada caranya. hubungannya sama digital. Betul. Tipis-tipis Saya sambung-sambungkan sesambung mungkin. Iya. Sesambung mungkin. Dulu saya pemasarannya kayak gini, saya masuk ke kampus teman-teman saya untuk melakukan pemasaran, saya kirim proposal, saya Iya. teaching, harus mengikuti program ini karena akan membantu ini. Iya. Berdampak akhirnya saya lolos wawancara, ada 2 interviewer, 3 atau 2, yang satunya nggak yakin. Karena ini basicnya nggak marketing. Iya. Yang duanya yakin, alhamdulillah saya bisa masuk karena Akhirnya dominannya. masuk. Dominan, saya ngajar waktu itu di teknik industri dan rezeki lagi ya Kang, langsung masuk di lembaga LPPM di Unigoro, di strukturalnya, nggak hanya Strukturalnya sebagai langsung. dosen biasa, Ya. tapi masuk di struktural. Karena tadi berkaitan dengan digital marketing, karena LPPM juga punya program untuk pendampingan UMKM, saya masuk di sana. Oke. Jadi semesta mendukung Kang, kalau kita nekat Kang. Betul. Pokoknya ada kesempatan, hajar. Oke. Harus oportunis. Ambil langsung. Nggak usah mikir-mikir lama-lama. Pelin-pelan mikir-mikir. Gas terus. Ya. Mana ada kesempatan, masuk aja. Iya. Akhirnya di sana di kepala bidang pengabdian masyarakat. Oke. Wes, masyarakat nih. Artinya kan banyak. Nanti ada hubungannya lagi ke arah SDM dong ujung-ujungnya. Ada. Masyarakat nih, banyak orang, ketemu komunitas. Berkaitan dong dengan manusia dan SDM. Ya. Balik lagi, flashback lagi Oke. ke cita-cita SMP dan keresahan SMP. Ya, inilah perjuangan saya yang sebenarnya. Saya callback lagi rasa sakit yang dulu ya, keresahan dulu ya, callback lagi. Keresahan yang tertunda. Betul. Akhirnya pada suatu ketika dalam perjalanan di mobil dengan ketua yayasan Pak Arif, ketua yayasannya Universitas Bojonegoro, saya ngobrol, saya cerita Pak, ayo kita bikin wadah untuk melatih mahasiswa agar punya skill tambahan. Agar kualitas SDM-nya meningkat Betul. gitu ya. Jadi biar nggak kayak saya dulu Pak, hanya menjual ijazah. Iya. Saya langsung mencontohkan isu dan kasusnya ke diri saya sendiri. saya sendiri. Sebagai contoh. Jangan sampai S2, S1 nganggur. Karena hanya bermodalkan ijazah. Camkan itu. Itu kegelisahannya ya. Ya. Oke, akhirnya apa yang diidekan? Akhirnya ayo kita bikin wadah untuk melatih mahasiswa biar punya tambahan skill. Mengikuti kebutuhan industri Kang. Jadi kita yang mengikuti kebutuhan Betul. industri ya. Jadi saya riset Pak, di industri butuhnya ini. Karena saya dulu S2-nya manajemen SDM. Saya tergabung di forum SDM. Mereka curhat Kang, kita butuh yang karyawan yang kayak gini. Kayak gini, bukan ijazahnya. Ya. Akhirnya tercetus, ayo Pak kita bikin ini, saya mau bikin ini. Nanti mereka belajar soft skill dan hard skill. Ya. Akhirnya ACC. Diterima. Ya. Alhamdulillah. Berarti sangat setuju dan visioner sekali juga ya. Alhamdulillah ketua yayasan kita Pak Arif sangat sportif dan visioner sekali. Karena mungkin Pak Arif juga memiliki sebuah sudut pandang bahwa ternyata memang itu yang dibutuhkan di dunia industri gitu ya. Karena beliau kan bergerak di pendidikan juga pasti paham lah. Karena nggak semua kebutuhan industri ini tercover di program studi. Betul. Karena harus merubah kurikulum, silabus dan itu kan butuh waktu yang lama. Ya. Terus gimana caranya mahasiswa ini dalam cara yang efektif punya tambahan skills? Akhirnya saya diberikan wewenang untuk merancang program, membuat proposal, membuat model bisnisnya SAP seperti apa. Dari sinilah terlahir yang namanya program SAP itu Betul, tadi. karena- Apa singkatannya Kang? Student Advance Program Oke, ini adalah sebuah program yang menjadi wadah mahasiswa untuk menambahkan skills. apa saja skill yang ada di Oke. program SAP itu? Sederhananya kita bagi jadi 2 Kang, ada soft skill, ada hard skillnya. Soft skillnya tentu terkait karakter. Gimana cara kamu berkomunikasi dengan orang lain, gimana pembawaan dirimu, gimana caranya negosiasi, gimana caranya bisa meyakinkan orang lain. Oh, itu personal semua Ya, public speakingmu gimana caranya ngatasi grogi. ya? Ya, kalau kita bertemu dengan calon kolega kita gimana caranya biar lebih terlihat profesional. Ya. Ini yang kita pelajari di soft skill, membentuk karakter Ya. yang tidak sekolah ajarkan. Ya. Apalagi sekarang kurikulum kita kan ganti-ganti ini kan. Betul. Pelajaran budi pekerti sudah nggak ada. Tidak ada. PPKN mungkin sudah melemah. Segala macam. Jadi karakter kita kan banyak PR di sana. Ya. Ada gap lagi. Ya. Oke. Jadi bukan menimbulkan pengangguran saja, tapi gap tinggi tentang krisis karakter itu malah sendiri. tambah masalah kayaknya SDM. Belum selesai masalah pengangguran, ada gap mental lagi. Belum selesai masalah pengangguran, ternyata timbulnya bukan hanya karena faktor kualifikasinya saja, tapi gap tentang krisis mental juga. Krisis mental. Jadinya
Selain itu ada hard skill yang terkait kemampuan teknis yang tidak diajarkan di prodi tapi dibutuhkan secara industri. Contohnya sekarang serba digital, kami mengadakan SAP kelas digital marketing. Digital marketing. Betul, kita belajar gimana caranya menggunakan media sosial, menggunakan gadget dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitas pemasaran. Kemudian ada desain grafis, gimana caranya kita bikin konten-konten. Kemudian ada web design, gimana caranya kita bikin sebuah website, merancang website, blogspot dan lain-lain untuk kita entah itu project apapun, sehingga nanti bisa menjadi peluang usaha atau tambahan skill. Oh ya, padat sekali berarti ya. Banyak sekali ya. Jadi SAP Student Advance Program ini memang benar-benar sebuah program yang di dalamnya banyak dibutuhkan industri kita. Betul ya. Sekali. Ada 2 kategori, ada soft skill, ada hard skill. Soft skillnya bicara tentang karakter, mentality dan pengembangan diri lainnya. Hard skillnya itu lebih ke arah ke teknis-teknisnya. Betul sekali. Dan 2 hal ini yang tidak didapatkan di berbagai macam sekolah atau kampus-kampus kita. Dan itu ada di Unigoro. Ada di Unigoro. Nggak semua sekolah punya fasilitas itu secara gratis. Unigoro gratis kan? Gratis itu malah gratis. ya? Kita tidak masuk ke mata kuliah dan akhirnya berbayar lagi tidak? Nggak ada, gratis. Kami ingin menjadi suplemen dan vitamin untuk kalian. Oke, jadi bahasanya program SAP ini adalah vitamin project buat anak-anak mahasiswa kita ya. Jadi kalau pengen sehat ya ambil vitamin ini. Vitamin ini. Kamu makan kenyamuk di prodi, vitaminnya dari SAP. Oke. Konsep antara makan utama dengan vitamin. Luar biasa. Suplemennya. Inilah yang menyebabkan akhirnya terlahirlah sebuah wacana program SAP ini dilibatkan ke program Pemuda Pelopor. Bagaimana ceritanya kok sampai akhirnya ke Pemuda Pelopornya itu? Saya menjalankan SAP ini setelah 1 tahun, kemudian saya dilirik sama salah satu pelopor yang sudah menjuarai nasional. Namanya Mas Tio. Oh, Kang Tio. Tio, nama lengkapnya. Dia bisa membaca itu ya? Oke, nama lengkapnya Agitya Kristantoko SE. Oke. Beliau adalah pemuda pelopor tingkat nasional di bidang pangan. Kemudian saat ini menjadi ketua forum pemuda pelopor. Pada saat itu tidak sengaja ya. Beliau menjadi mentor SAP. Di kelas digital marketing. Kita ngobrol. Akhirnya, Mas, ayo ikut pemuda pelopor. Sampean punya value yang dimiliki sama pelopor. Saya nggak tahu apa tentang pelopor. Pelopor kan masih buta lah ya. Buta. Apa itu pelopor ya kan? Baru dengar. Akhirnya dijelaskan. S2 nggak tahu. Nggak tahu apa itu pelopor. Mungkin banyak teman-teman di luar sana pelopor tuh nggak tahu apa. Pemuda pelopor tuh nggak tahu. Karena mungkin memang secara kampanye atau secara publikasinya tidak meluas. Banyak yang belum tahu juga ya. Bukan sesuatu yang tren. Bukan, beda dengan duta wisata, Paskibra, beda ya. Sekali. Jadi pemuda pelopor nggak semua orang tahu. Akhirnya dijelaskan sama Mas Tio ini. Pemuda pelopor tuh ini, penghargaan ini. Adalah pemuda yang punya karya, konsisten, punya daya juang yang tinggi dan karakternya. Dan pemuda yang punya pola mindset yang mungkin orang gila. Orang gila ya? Orang gila. Extraordinary ya. Jadi pemuda pelopor itu orang gila dalam tanda kutip. Orang gila dalam tanda kutip, ya. Contoh orang gila zaman dulu mungkin kayak Albert Einstein. Itu kan orang gila yang punya inovasi yang sama orang lain menganggapnya gila gitu ya. Ya jenius lah pada saat itu ya. Dijelaskan itu syaratnya harus ini dan ini, tapi pada saat itu KTP saya masih Kalimantan, Kang. KTP-nya asli Kalimantan. Ingin mengikuti pemuda pelopor di Bojonegoro. Pada syaratnya harus KTP Bojonegoro. Mau nggak mau saya pindah KTP, Kang. Pindah KTP? Pindah KTP demi ikuti pemuda pelopor. Enggak, ini keikhlasan atau keterpaksaan kira-kira? Antara kepaksa dan ikhlas sih, Kang. Cuma penasaran juga pelopor itu seperti apa. Mana tahu di sana semesta lebih mendukung lagi untuk mendukung program kita. Demi perjuangan. Betul. Mungkin karena mungkin dengan mengikuti pemuda pelopor SAP lebih dikenal lagi, nggak hanya di lingkup internal Unigoro tapi bisa berkontribusi dan bermanfaat secara luas sekabupaten. Dan pemuda pelopor itu bisa jadi wadahnya gitu. Betul, kita simbiosis mutualisme antar SAP dan pelopor ya. Harapan saya seperti itu. Akhirnya saya pindah KTP, kudu ikut kakak, pindah kakak. Akhirnya saya ikut kakaknya Mas Tio tadi. Jadi keluarga? Jadi keluarganya, Kang. Jadi saya punya keluarga tiri di Bojonegoro, keluarganya Mas Tio. Keluarga bayangan? Keluarga bayangan. Di kakaknya ada beliau, istrinya, anaknya. Saya paling bawah namanya family lain, Kang. Family lain? Nama saya. Jadi saya numpang kakak di Mas Tio. Akhirnya saya daftar, udah punya KTP.
Bojonegoro, saya bikin proposal ke Dinpora. Oke, lanjut. Jadi nomor 1 kabupaten di bidang pendidikan. Oke, juara 1 akhirnya waktu itu pendidikan kabupaten. Ya, kebetulan naik ke provinsi, saya masuk nomor 4 provinsi. Oke, prestasi di provinsi. Ya, Provinsi Jawa Timur saya nomor 4 di bidang pendidikan tahun 2023. Saingan saya luar biasa sekali, Kang. Dan itu orang-orang gila semua. Orang gila semua. Ternyata yang lebih gila dari saya itu banyak. Ngeri-ngeri semua akhirnya ya. Ngeri-ngeri, Kang, speechless. Kalau saya dengar juga pemuda pelopor ini memang pemuda yang betul-betul extraordinary banget secara pemikiran dan karya ya. Sangat beda sekali dengan pemuda-pemuda yang biasa lah kerjanya nongkrong, pasif dan lain, yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Pemuda pelopor ini privilege sekali bisa kenal dan tergabung di forum pemuda pelopor. Jadi di pemuda pelopor yang saya angkat SAP tadi, kan. Oke. Tapi sekarang secara perjuangan atau sampai sejauh mana azas manfaatnya di masyarakat umum? Kan tadi SAP hanya dijalankan oleh teman-teman mahasiswa di Unigoro. Bisa nggak nih SAP dijalankan di umum juga? Prosesnya bagaimana sih? Biasanya SAP itu buka pendaftaran dan kuota yang lumayan banyak, Kang. Katakanlah 100 ya. Misalnya kuota sudah terisi 70 atau 80 orang, 20-nya saya buka untuk umum. Oh, jadi membuka diri. Entah itu dari kampus lain juga boleh? Dari kampus lain boleh, dari masyarakat umum boleh, dari siswa sekolah juga boleh, siapapun. Bahkan kamu yang hanya berbasis, aku punya bisnis Pak, aku mau ikut kelas digital marketing, ya silahkan. Walaupun dia bukan atas nama institusi? Ya, silahkan. Masih saya bisa bebaskan. Umum ya? Walaupun secara administrasi dilarang perguruan tinggi, tapi kan yang megang SAP aku kayaknya. Ya keputusan tetap di aku dong, walaupun secara diam-diam aku ingin SAP ini bermanfaat untuk lain. Yang penting asas manfaatnya lah. Betul ya. Sekali. Enggak peduli lah dengan aturan seperti apa. Siapa sih tujuannya aturan ya? Orang ini asasnya manfaat gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi secara tidak langsung kan mereka juga akan mengenalkan SAP ke orang lain. SAP akan lebih dikenal dan lebih bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Oke. Sampai sejauh ini, sejauh apa minat dan keikutsertaan motivasi teman-teman ketika mendapatkan program SAP ini? Maksudnya semua semangat, antusias, seperti kayak vitamin tadi. Sampai sejauh mana vitamin ini benar-benar diambil? Untuk awal-awal buka antusiasmenya sangat banyak sekali, Kang. Ya. Hampir 600 orang yang mendaftar SAP. Saya sampai kewalahan untuk bikin jadwal, bagi kelas, bagi jam mentor. Ya. Harus padat banget, repot banget. Harus mengurusi 6 kelas di 6 bidang yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Saya mengurusi 600 mahasiswa nih kayak kan udah kayak dekan ya, Kang ya. Saya kayak punya prodi sendiri di sana. Jadi punya kampus sendiri malah. Punya kampus sendiri. Jadi agak kebingungan. Tapi akhirnya tuh berjalan selesai, walaupun pesertanya ada yang rontok segala macam, karena yang namanya manusia ada seleksi alam lah. Seleksi alam, ada yang mengikuti sampai selesai, ada yang eliminasi hilang di perjalanan. Nah sekarang concern kita di SAP adalah gimana membuat kesadaran, gimana mereka itu punya keresahan kalau dunia kerja dan industri itu tidak semudah kalian mengandalkan ijazah. Jangan sampai nasib saya dulu terulang, Kang. Nah, betul-betul saya setuju. Jadi memang kebanyakan kalau orang-orang sadar itu memang dia akan sadar kalau melihat inspirasi langsung ya, sosok langsung, pengalaman seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak sadar? Nah, walaupun sudah diceritakan ini loh kisah nyatanya seperti ini, walaupun kamu S1, S2, kalau kamu nggak punya ABCDF, nothing gitu loh. Tapi kategorinya mungkin masih bebel atau masih acuh. Ada upaya untuk menyadarkan seperti ini? Bagaimana caranya? Saya harus positive thinkingnya. Saya harus punya optimisme bahwa mereka suatu saat akan sadar. Mungkin saya harus lebih keras lagi untuk menyadarkan mereka. Saya harus menampar mereka dengan fakta-fakta yang lebih konkret lagi. Kemudian strategi saya mulai dari kelas yang saya ajar dulu, Kang. Pelan-pelan saya menyadarkan mereka bahwa dunia luar tuh nggak segampang yang kalian pikirkan. Dunia luar tuh sangat kompetitif, sangat buas sekali. Buas sekali. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, kamu akan hancur. Kamu akan kalah, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Walaupun sarjana. Walaupun sarjana. Karena sarjana bukanlah jaminan. Betul sekali. Ijazahmu tuh nothing. Yang dibutuhkan adalah skills dan pengalaman dalam. Ini seperti kayak menakut-nakuti gak sih sebenarnya? Ya, harus, Kang. Harus saya takut-takuti, Kang. Biar mereka ada urgensinya, Kang. Jadi ini sebenarnya sebuah ketakutan ya? Nah ini ketakutan, keresahan yang harus kalian sadar sekarang. Masalahnya mereka nggak takut dan mereka nggak sadar. Makanya harus saya terahkan terus, Kang. Melalui ketakutan yang terjadi, fenomena, isu-isu, segala macam. Kadang saya juga pengajar ya, Kang ya. Kadang saya menilai
semua hal baik yang mau coba kita tularkan itu, tapi kalau pada kenyataannya memang si anak itu sendiri bermasalah atau menutup diri, mau cerita yang inspirasi bagaimanapun, mau penawaran program yang membangun seperti apapun, itu mental. Ya. Sebenarnya permasalahannya di apa sih menurut Kang Rizky ini, anak-anak kita sekarang itu? Daya juang, kepekaan, rasa ingin belajar, rasa ingin tahu yang sangat rendah sekali Kang. Beda dengan kita dulu ya. Kita melihat situasi, kita baca kondisi, kita tahu, oh ternyata butuhnya ini, maka kita belajar ini. Nah sekarang kebanyakan pemuda itu nggak punya itu Kang, daya juang yang tinggi. Daya juang. Bahkan mental yang Krisis lembek, bahkan ya? krisis mental krisisnya sangat menjadi problem saat ini. Ya. Karena ya jujur harus kita akui ya Kang, mungkin zaman dulu, zaman saya memang secara teorikal silabus itu tidak ada pelajaran mental. Betul sekali. Tidak ada apa itu mental building. Nggak Tapi dapat dalam di sekolah. kehidupan sehari-hari itu kita memang secara tidak langsung sudah diajarin mental Exactly. sama orang tua kita, bapak ibu guru kita ya. Telat dikit dipukul penggaris, sekali. ngantuk aja dilempar pengampet, jebret. Betul sekali. Dan sekarang itu tidak ada. Tidak ada, jadinya kurang greget. Contoh kayak misalnya kondisi di kelas, kita ada sesi diskusi, jarang sekali ada yang mau berani untuk bertanya. Misalkan dosennya nanya, ada yang mau Juga, ditanyakan? menyampaikan pendapat mereka kadang-kadang terblok dengan mental mereka sendiri. Jadi- pengen angkat tangan tapi nggak jadi. Pasif sekali ya? Pasif sekali. Itu juga pernah saya alami Kang. Karena kita sebagai pengajar juga bingung. Betul. Ini supaya kelasnya aktif seperti apa? Betul sekali. Ditanya nggak mau jawab. Dan kita yang memberikan pertanyaan, mereka juga nggak bisa jawab. Giliran nih, ya nggak bisa jawab atau langsung buka HP googling Kang. Oke. Itu fenomena Jadi, ya. instan sekali langsung googling ya. Jadi itu kan cara-cara teknologi kan ada yang positif dan negatif kan. Ya. Jadi teknologi ini juga kadang-kadang menumpulkan insting kita untuk belajar. Ya. Kita menjadi orang yang pemalas. Apa-apa buka HP. Jadi beres. sebenarnya permasalahan kita itu tidak hanya sekedar pribadi ya. Ada sistem yang bermasalah nggak sih menurut Kang Rizky ini? Menurutku ya Kang. Karena kita di perguruan tinggi menerima mahasiswa dengan karakter yang mereka seperti itu. Artinya kan karakter mereka yang katakanlah buruk ini terbentuk dari masa lalunya di sekolah-sekolah. Akumulasi bertahun-tahun dari Betul sebelumnya sekali. ya. Dan karakter itu kan terbentuk ketika tumbuh kembangnya anak ya, manusia ya. Nah menurut saya sih kita harus melakukan perbaikan secara sistematis di pendidikan ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Sistem yang seperti apa kira-kira? Contoh misalnya untuk TK, PAUD, dan SD kita lebih kepada pendidikan karakter, pembentukan mental yang bagus, gimana menjadi siswa yang tangguh. Nah itu dilakukan tuh di Jepang Kang. Jepang dan Cina kayaknya Ya, kan. Jepang di China, dia mereka belajar etika, Yes. belajar mengantri, Yes. belajar hormat pada orang tua. Betul. Beda dengan TK SD kita kan. Ya, nggak semua tuh akademis tuh nggak semua dunia tuh membutuhkan akademis yang pinter. Gak semua dunia itu butuh akademis yang pinter. Kadang-kadang, Kadang adab etika itulah yang dibutuhkan. Attitude, Ya. karakter tuh kan Iya. penting untuk menunjang kita menjadi manusia yang benar-benar manusia ya. Iya, manusia yang memanusiakan Ya, adab etika gitu. ya yang bisa ngasih manfaat ke orang lain gak hanya untuk diri sendiri. Berarti kalau secara seperti itu, walaupun tadi Kang Rizky bilang bahwa SAP ini ada seperti kayak vitamin ya, vitaminnya nganggur dong, karena memang karakternya sudah diblok. Ya. Ini kan vitamin ini ibaratnya penyakit, dia hanya pereda nyeri Kang ya. Perda nyeri. Berarti Akar setelah nyeri kronisnya selesai, kan dia bisa sakit lagi Iya, dong. penyakit kronisnya kan dari masa kecil pendidikan di sekolahnya gimana. Dan kita harus menyelesaikan masalah ini. Oke, di metode pendidikan kita, cara mengajar kita, itu harus kita benahi secara pelan-pelan. Mungkin tidak bisa cepat ya, tapi kita harus berprogres. Nah, alhamdulillahnya wakil menteri kita sekarang sudah mulai menyadari itu Kang ya. Profesor Stella itu. Stella ya, Prof Stella yang berkarir di Cina kan, beliau sudah paham pendidikan di Cina seperti apa. Kita punya angin segar nih Oke. untuk transformasi pendidikan dari usia dini. Jadi di kampus ini nanti mahasiswanya sudah karakternya terbentuk nih. Karena Tinggal dari- diasah doang. Iya, tinggal vitamin itu untuk menyehatkannya ya, bukan untuk mengobati si kronis itu Iya. tadi ya. Jadi kita di perguruan tinggi jujur kewalahan untuk memperbaiki karakter. Tapi tetap kami lakukan sih. Saya pribadi juga mengedepankan pendidikan karakter untuk mahasiswa saya. Walaupun hasilnya tidak begitu Ya. bisa signifikan ya. Tapi harus kita usahakan. Oke. Kita coba kembali ke pemuda pelopor Kang. Oke. Kita sama-sama menyadari bahwa
program SAP ini sangat-sangat diperlukan oleh SDM kita. Itu tidak bisa terbantahkan. Karena sekarang ini kita krisis SDM. Makanya tadi kita ada lembaga dunia yang mengasumsikan bahwa Indonesia adalah negara yang IQ-nya rendah kan. 78. 78. Itu karena memang tolok ukurnya SDM-nya rendah. Nah, dengan adanya SAP ini, sampai sejauh mana sih gerakan pemuda pelopor di bawah naungan panjenengan selaku pencetus SAP ini, supaya SAP ini bisa meluaslah di masyarakat kita. Mungkin nggak sih bisa ke SD-nya, ke SMP-nya, dan sampai sejauh mana dukungan dari pemerintah itu sendiri? Untuk SAP sampai tahun 2026 kita sudah punya roadmap, Kang. Apa aja yang akan kita lakukan, kelas-kelasnya apa saja, dan saya sangat terbuka untuk teman-teman umum bisa ikut di kelas sana. Jadinya tidak terbatas hanya internal. Jadi manfaatnya bisa lebih luas dan berdampak untuk peningkatan SDM di Bojonegoro. Selain itu kami punya cita-cita untuk membuat learning system. Learning system? Ya, jadi kita bisa punya website sendiri, punya kanal belajar sendiri, sehingga tidak hanya tergantung di kelas-kelas offline. Tapi bisa free akses kapanpun, dimanapun kamu bisa belajar secara gratis. Jadi itu seperti kayak pembelajaran digital ya. Jadi kayak sekolahnya Google lah. Ada sertifikasinya, ada belajarnya, dan itu diakui. Kita nanti bisa melakukan sertifikat yang bisa teman-teman gunakan sebagai penunjang, misalnya mau melamar pekerjaan segala macam. Karena supporting ini penting untuk biar kita terlihat punya value yang lebih, seperti itu. Bicara tentang forum sendiri. Ada nggak sih upaya untuk mengadakan seperti kayak roadshow, seminar, atau tadi bahasanya adalah webinar atau workshop yang dimana itu gerakannya ada di Bojonegoro, sehingga itu bisa diakses langsung oleh teman-teman kita di Bojonegoro sendiri. Tidak hanya semata, kamu datang ke Unigoro atau datang kemana, kita punya program ini. Karena biasanya orang-orang kita tuh kalau kita mengundang, mengajak itu sulit untuk datang. Tapi kalau kita langsung berkunjung ke institusi khusus, ke kampus-kampus, ya door to door, jemput bola, itu mungkin bisa tepat sasaran. Mungkin nggak ke arah sana? Untuk di forum sendiri dalam waktu dekat, akhir bulan atau awal bulan Februari kita ada roadshow tapi online, Kang. Jadi Bojonegoro ini dibagi menjadi dua bagian, barat dan timur. Jadi nanti yang barat ada beberapa sekolah dan kecamatan, kita jadwalkan dalam satu waktu. Kemudian kita melakukan sosialisasi dan pengenalan pelopor, Kang. Dan online tapi itu ya? Online. Dan tentu kami yang terlibat dalam acara itu juga akan mengenalkan program kami masing-masing. Sehingga teman-teman yang punya niat masuk pelopor bisa belajar dulu nih ke karya-karya kami masing-masing. Walaupun belum punya karya? Walaupun belum punya karya. Yang penting kita pemantik dulu. Kita pantik mereka dengan karya-karya kami. Misalnya teman-teman dari ujung Bojonegoro mau ke SAP belajar ya silahkan. Mau mentoring pembuatan proposal ya silakan. Kami sangat terbuka. Dipandu langsung ya? Dipandu langsung. Jadi sebenarnya wadahnya ada, aksesnya ada. Tinggal teman-teman bisa memanfaatkan atau enggak. Dan kadang-kadang itu butuh dipaksa nggak sih, Kang? Paksa, Kang. Saya maksa mahasiswa saya untuk ujian lisan. Lisan ya? Ujian lisan itu sangat merepotkan, Kang. Butuh waktu yang lama, tapi harus saya lakukan. Pembiasaan diri itu tadi ya? Agar karakter mereka berubah. Nggak terbawa karakter pas SMA. Jadi kadang-kadang anak semester 1 ini masih jiwa SMA-nya masih kental sekali. Bahkan mungkin sampai lulus kuliah masih dengan dunia SMA-nya itu tadi ya. Saya pernah dengar cerita, Kang. Jadi ada salah satu mahasiswa yang sudah mau lulus pakai sidang. Ketika sidang itu presentasi dia nggak bisa ngomong. Dan itu terjadi. Dan tidak lain tidak bukan adalah isunya karena permasalahan dengan mental. Saya punya cita-cita membasmi kejadian-kejadian kayak gitu. Saya mulai project di kelas saya sendiri yang saya isi untuk ngajar di sana. Mulai semester 1 mereka harus terbiasa belajar di depan, berbicara di depan tanpa teks. Hanya kasih beberapa kata-kata clue, kemudian mereka kembangkan katakanlah 2 menit untuk berbicara. Jadi akan walaupun itu di luar silabus. Saya merubah silabus. Di nomor 17 kan? Nomor 2 kan? Nomor 3 terserah, antara silabus dan fakta di lapangan berbeda, saya nggak peduli. Aku peduli terkait mereka harus berkembang karakternya. Bagaimana dengan manajemen kampus sendiri kalau dosennya seperti ini? Harusnya seperti ini, Kang, malahan. Harusnya malah seperti ini? Harus. Tapi kan silabusnya tidak seperti itu. Terus mau digimanain ini nanti mahasiswa ini, Kang? Antara keresahan sama tuntutan utama itu contradiction. Yang penting administrasi lengkap. Di lapangan saya modifikasi, gak masalah. Mungkin gak sih semua dosen seperti Pak Rizky
Mungkin ya. Lebih peduli dengan karakter, lebih peduli ke pengembangan ke mahasiswa itu sendiri, karena kita menyadari bahwa permasalahan itu adalah di karakter itu sendiri, tapi itu tidak banyak disentuh. Betul sekali. Jadi, dan Pak Rizky peduli ke sana. Ya, jadi dalam satu semester ini setiap dosen wajib menyiapkan silabus sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Dengan kondisi itu tadi Kang, di setelah UTS pertengahan semester, saya merubah semuanya. Mungkin berkas-berkas tetap sama, tapi di faktanya saya menyempilkan, saya memasukkan nilai-nilai karakter, pembentukan karakter, mulai dari semester 1. Maju ke depan, berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan materi walaupun hanya 3 baris, 4 baris, tapi kamu berani ngomong tanpa ada bantuan tulisan, gadget, segala macam. Berani dulu. Ini yang menjadi catatan saya, Pak Rizky. Seandainya saja semua pengajar kita, baik itu dari mulai tingkat SMP, SMA, SMK, bahkan sampai ke perkuliahan, dosen-dosen kita melakukan seperti ini, saya yakin lulusan kita akan qualified. Saya yakin walaupun tidak sarjana SMK aja, mereka sudah cukup mampu untuk bersaing. Betul sekali. Karena secara pengembangan dirinya sudah bagus. Betul Tapi sekali. kenapa ini tidak banyak dilakukan oleh guru-guru kita atau dosen kita? Karena kita, masalah pendidikan sih Kang, sistem pendidikan kita di negara kita, bahwa menurut saya, guru dan dosen ini sangat terbebankan dengan yang namanya administrasi. Betul sekali. Mereka harus bikin laporan ini, ngupload file ini, harus ada ini, segala macam. Jadi kenapa itu kalau misalkan diindahkan gitu? Nggak usah lah, rajin-rajin. Karena ini bergantung pada pendapatan ekonomi dosen, Kang. Berhubungan dengan salary-nya? Yes. Oke, jadi secara tidak langsung saya akan lebih mementingkan ini dong daripada saya fokus harus ngurusin masalah karakter anak orang. Yes. Itu fakta yang terjadi. Sistem pendidikan kita bukan hanya di sini, tapi hampir semua dosen di seluruh Indonesia ketika kita ada di forum dan membahas masa depan dosen, pasti setiap dosen ingin diringankan administrasi biar kita bisa fokus di pendidikan, penelitian, termasuk peduli kepada karakter itu tadi. Iya, karakter. Jadi salah satu indikasi yang membuat akhirnya banyak guru-guru kita atau dosen-dosen kita kurang begitu peka bahasanya untuk membantu menumbuh kembangkan karakter anak didiknya, karena memang secara administrasi waktu kita sudah habis untuk ngurusi hal itu gitu loh. Jadi bahasanya boro-boro saya harus peduli urusan karakter, urusan admin saja sudah banyak menyita waktu gitu ya. Jadi sebenarnya karakter ini bukan tugas dosen sebenarnya Kang. Cuma saya aja yang ngide sendiri karena resah. Dan pengalaman pribadi itu tadi. Dan harusnya juga ini disadari udah semuanya dong. Jadi sebenarnya dosen itu tugasnya hanya memfasilitasi. Kalian silakan belajar, diskusi di kelas. Dosen hanya menjadi penengah. Sebenarnya tugas dosen itu Kang. Menjadi penengah dan akhirnya nanti memberikan sudut pandangnya gitu ya. Beda dengan sekarang ini ya. Kita lebih karena nyekokin gitu ya. Karena resah tadi, sebenarnya saya bisa-bisa aja membiarkan mereka terserah mau belajar, mau pintar, mau berkembang atau enggak, yang penting administrasi saya beres. Cuma kan sebagai pemuda pelopor dan keresahan pribadi itu tidak bisa dibiarkan, harus ada perubahan. Inilah kenapa ada pemuda pelopor ya. Luar biasa, Pak Rizky. Berdasarkan keresahan profesinya sebagai seorang dosen, akhirnya nggak bisa ditutup-tutupi ya. Kepekaan, kegelisahan itulah menjadi penyebab kita akhirnya mampu untuk berkontribusi, mampu untuk lebih peduli. Dan harapan kita ini tertular ke semua yang lain. Betul sekali Kang. Dan jangan sampai hanya sebatas di kita pribadi, karena perjuangan kalau sendiri sepertinya akan terseok-seok. Harapannya kira-kira apa Pak Rizky sebagai dosen dan sebagai pemuda pelopor ke depannya supaya punya kontribusi besar supaya SDM kita semakin lebih meningkat lagi levelnya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin dari segi pendidikan kita punya perbaikan sistem yang sangat bagus sekali. Ada perubahan peraturan terkait administrasi dosen bisa diringankan. Kemudian dari sekolah dasar, SMP, SMA diselipkan lagi pendidikan karakter dan pendidikan untuk orang tuanya Kang. Orang tuanya juga? Orang tua itu penting loh Kang. Guru, pengajar, dosen juga? Parenting juga penting Kang. Karena kan anak kan lebih banyak di rumah ya. Tergantung orang tuanya gimana cara mendidik. Sekolah juga punya kurikulum yang bisa memfokuskan ke pendidikan karakter. Nah, kurikulum lainnya ya. Jadi secara sistem kita banyak PR sekali di dunia pendidikan. Seperti segunung es yang segera harus dipecahkan ya. Pengangguran belum selesai, muncul gap mental tadi, krisis pengangguran mental. belum selesai, sudah ada lagi tambahan penyakit krisis mental. Jadi PR kita banyak kan.
Mudah-mudahan dengan adanya sosok-sosok dosen seperti Pak Rizky dan juga sebagai salah satu pemuda pelopor yang betul-betul punya karya program SAP ya, Student Advanced Programs, di mana program ini fokus untuk mengatasi masalah soft skill dan hard skill, dan itu sebagai vitaminnya. Dan harapannya adalah dengan program SAP ini banyak teman-teman luar sana yang akhirnya punya kualifikasi khusus. Jangan hanya sekedar jadi sarjana nganggur, tapi lah jadi sarjana yang punya sertifikasi. Sudah bukan zamannya lagi belajar hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi sudah waktunya belajar mendapatkan kemampuan. Inilah yang membedakan antara ijazah dengan sertifikasi ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Pak Rizky, saya bangga sekali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan selamat ketemu lagi. Selamat datang kembali dengan saya Kang Priyo di Carene Kang Priyo. Bye-bye. Terima kasih banyak. Luar biasa.